warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai pelajaran dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Hari ini adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bab syirik. Nah, di LKS kalian sudah ada materi bab syirik, halaman bisa dibuka halaman 21. Ya. Ada yang tahu syirik itu apa? Ya, syirik itu menyekutukan Allah. Nah, pengertiannya syirik berasal dari bahasa Arab asyirku yang artinya menyekutukan. Nah, secara istilah syirik adalah perbuatan, anggapan atau etikat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena syirik itu kan sifat atau perilakunya. Nah, kalau orang yang melakukan perbuatan syirik itu disebut musyrik, ya musyrik. Selanjutnya di situ ada dalil yang menerangkan tentang perbuatan syirik yang merupakan dosa besar yang tidak akan terampuni atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan membacakannya ya. Nanti dalil ini bisa untuk tugas minggu depan dihafalin dan diajukan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Nah, sampai di sini dari pengertian syirik ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada kita langsung masuk ke macam-macam syirik. Macam-macam syirik. Nah, syirik itu ada dua, syirik akbar atau syirik besar, dan syirik kecil atau syirik asghar. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar atau syirik besar ada memiliki ciri-ciri. Yang pertama, melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah, dan Tuhan itu dijadikannya tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ciri-ciri tersebut ada yang bisa ngasih contoh dari perbuatan syirik akbar. Ya, contoh dari perbuatan syirik akbar itu seperti ini. Contohnya itu menyembelih hewan ditujukan untuk jin penunggu pohon atau jembatan. Jadi dia menyembah jin yang ada di pohon tersebut. Oke. Selanjutnya yang kedua ada syirik asghar atau syirik kecil. Syirik asghar adalah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang berkuasa di samping Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh dari syirik asghar ini seperti pernyataan seseorang sebagai berikut. Gini pernyataannya: jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter tersebut, pasti saya akan mati.
Pernyataan seperti ini menyiratkan seakan-akan ada pengakuan bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus gimana pernyataan yang benar? Nah, seorang mukmin yang baik dalam peristiwa seperti ini pasti ia akan berkata, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter tersebut, pasti saya sudah mati. Nah, seperti itu dari contoh syirik asghar. Selanjutnya ada yang bisa ngasih contoh untuk syirik asghar? Oke. Contoh lain dari syirik asghar itu riya. Riya itu perbuatan riya itu melakukan ibadah tetapi ingin mendapat pujian, ingin dipuji orang lain. Nah, contoh lain dari syirik asghar ini beranggapan sial. Misal menganggap bahwa angka 13 itu merupakan angka sial. Nah, ini termasuk syirik asghar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita masuk ke bahaya perbuatan syirik. Ada apa aja bahaya perbuatan syirik? Bahaya perbuatan syirik yang pertama, amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Jadi orang syirik perbuatannya amalan soleh sebelum-sebelumnya akan sia-sia dan tidak akan mendapat pahala. Yang kedua, orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Dan yang ketiga, orang-orang musyrik tersebut akan masuk ke neraka jahanam. Apa sih itu neraka jahanam? Neraka jahanam itu neraka yang paling bawah dan neraka yang paling pedih siksaannya. Baik, dari tadi ada pengertian, ada macam-macam syirik, dan juga ada bahaya perbuatan syirik. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, kalau nggak ada, karena berhubung waktu sudah habis, Ibu kira cukup di sini pertemuan kita kali ini, dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, dan tadi ada tugas untuk minggu depan hafalin Quran surat An-Nisa ayat 48 ya.